Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Untung Heruma dengan NIM 2416010043. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang akhlak dalam ekonomi dan akhlak politik. Yang pertama yaitu akhlak dalam ekonomi. Akhlak ekonomi adalah prinsip moral dan etika yang mengatur perilaku manusia dalam kegiatan ekonomi, mulai dari produksi, distribusi, konsumsi, sampai transaksi. Tujuan utamanya yaitu supaya kegiatan ekonomi itu berjalan dengan halal, adil, jujur, tidak merugikan orang lain dan membawa manfaat. Akhlak ekonomi juga terbagi ke beberapa bagian. Yang pertama yaitu akhlak ekonomi produksi, yang kedua akhlak ekonomi distribusi. Karena kedua ini yang paling sering muncul dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yaitu akhlak ekonomi produksi. Produksi adalah proses mengolah sumber daya menjadi barang atau jasa. Dalam Islam, produksi nggak boleh hanya mengejar keuntungan, harus ada akhlaknya. Yang pertama yaitu halal dan thayyib. Yang diproduksi harus halal, bukan barang yang merusak seperti narkoba, minuman keras, atau hal yang dilarang agama. Selain hal, barang harus thayyib atau tidak sehingga aman dan bermanfaat. Yang B yaitu tidak merusak lingkungan. Islam sangat menekankan menjaga alam, maka dari itu proses produksi harus menghindari yang pertama pencemaran air dan udara, yang kedua perusakan hutan, yang ketiga pengurasan sumber daya secara berlebihan. Kalau produksi merusak lingkungan, dampaknya akan dirasakan generasi berikutnya. Nah, selanjutnya itu tidak menipu konsumen. Dalam berbisnis, kejujuran itu sangat wajib, makanya dilarang menggunakan yang pertama itu mengurangi takaran atau timbangan, yang kedua memasukkan merek, yang ketiga menyembunyikan cacat barang, yang keempat mengklaim kualitas yang tidak sesuai. Tujuannya supaya konsumen mendapatkan barang yang benar-benar layak, bukan tipu-tipu. Selanjutnya ada akhlak ekonomi distribusi. Distribusi adalah proses menyalurkan barang dan jasa dari produsen ke masyarakat. Kalau distribusi bermasalah, masyarakat bisa rugi, harga bisa naik, bahkan bisa memicu krisis. Islam menekankan bahwa distribusi harus adil, transparan, dan tidak menimbulkan penindasan. Yang pertama, transparansi harga. Pedagang harus menyampaikan harga dengan jujur, tidak boleh menaikkan atau seenaknya menipu biaya asli demi menipu pembeli. Yang kedua, tidak menimbun barang atau ihtikar. Ini termasuk dosa besar. Menimbun barang dengan tujuan menaikkan harga dan merugikan masyarakat sangat dilarang, karena bisa menciptakan kelangkaan palsu. Yang ketiga, menghindari riba dan gharar. Riba, tambahan bunga yang membaratkan dan merugikan. Gharar, transaksi yang tidak jelas, penuh tipu daya atau mengandung ketidakpastian. Distribusi yang memastikan barang sampai ke masyarakat dengan cara yang mudah, murah, dan adil. Selanjutnya ada akhlak politik. Sekarang kita masuk ke dalam akhlak politik. Akhlak politik sendiri adalah prinsip moral dalam aktivitas politik, termasuk kepemimpinan, pembuatan kebijakan, penggunaan kekuasaan, dan hubungan antara pemerintah dengan masyarakat. Tujuan dari akhlak politik sendiri yaitu mewujudkan kepemimpinan yang amanah. Pemimpin harus jujur, bertanggung jawab, adil, dan tidak menyalahgunakan kekuasaan. Dalam Islam, seorang pemimpin dianggap sebagai pengembala yang akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyatnya. Yang B, menegakkan keadilan dan kemaslahatan. Kebijakan yang dibuat harus memihak pada kebenaran dan kesejahteraan rakyat, bukan kepentingan pribadi atau kelompok. Yang C, menghindari korupsi, manipulasi, dan kekerasan politik. Politik uang, suap, kecurangan, pemilu, kekerasan, propaganda, atau tindakan otoriter semuanya bertentangan dengan akhlak politik Islam. Politik harus dijalankan dengan bersih, transparan, dan penuh tanggung jawab. Jika akhlak politik diterapkan, negara akan lebih stabil, masyarakat lebih sejahtera, dan kebijakan pemerintah lebih dipercaya. Jadi, bisa kita simpulkan, yaitu akhlak ekonomi mengajarkan kita untuk berproduksi dan berdagang dengan cara yang halal, jujur, dan tidak merusak. Akhlak politik mengajarkan supaya kekuasaan digunakan untuk keadilan dan kebaikan, bukan untuk korupsi atau penindasan. Kalau akhlak ini diterapkan dalam kehidupan nyata, maka ekonomi akan sehat, politik akan bersih, dan masyarakat akan hidup dalam keadilan dan kemaslahatan.
Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.